kebetulan baru ya 3 hari atau 5 hari itu ya. Nah itu ada sosok wanita ya masih muda lah, pakai gaunnya gaun-gaun semacam kayak gaun Belanda begitu, cuman rambutnya begini lah sebahu. Sosok noni-noni Belanda gitu ya? Iya. Dia tersenyum, tapi ya senyum lah, senyum, cuman nggak ngobrol aja, senyum. Di akhir kemudian sekitar 5 harian atau pas terakhir 7 harinya tuh, ya itu ada sosok suara kuda. Oh, ini suara kuda seperti kuda. Iya, ayo. Gitu. Iya, kayak kereta kencana tumpang, kayak kereta kencana loh gitu. Cuman kuda, kayak kuda lepas dari kandangnya itu ya, karena ada ransainya gini. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Aris. Gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. Tapi sebelumnya gue juga mau ngucapin terima kasih banyak nih buat kalian semua yang udah support Dimensi Mistik sampai saat ini, yang udah subscribe, like, komen, dan share setiap video-video terbaru dari Dimensi Mistik. Semoga kebaikan kalian semua dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di video kali ini lagi-lagi gue udah bersama dengan seorang narasumber. Narasumber gue ini akan menceritakan pengalaman mistisnya pada saat dia di lapas di daerah Cirebon pada tahun 1992. Narasumber gue ini mengalami banyak banget kejadian-kejadian mistis nih di lapas itu. Dan nanti biar lebih lengkapnya biar narasumber gue aja nih yang menceritakan. Jadi nggak usah banyak berbasa-basi lagi, langsung aja nih kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam. Kabar sehat Pak De? Alhamdulillah sehat. Makasih banyak nih Pak De udah mau meluangkan waktunya berbagi pengalaman mistisnya di Mistik. Jadi kita sempat ngobrol sebentar kalau Pak De ini pernah ngalamin kejadian mistis waktu di lapas Cirebon ya? Iya betul. Itu kalau boleh saya tahu sedikitnya ngalamin kejadian apa aja nih Pak De? Oh, waktu aku di lapas Cirebon itu, di hutan itu, emang kejadian waktu itu saya sama temen itu kan dikasih, katanya biar hukuman murah ya, biar hukumannya murah, biar nggak terlalu ini, hukumannya nggak terlalu lama ya. Nah dia dikasih, saya dikasih sama dia amalan gitu kan. Nah pas dikasih amalan, saya emang terus terang saya puasa sampai 7 hari. Kamu kuat nggak kira-kira? Lu kuat. Akhirnya pas 1 hari kan makan kan 1 gini ya. Iya. Sampai 7 hari 7 gini. Belum sampai ya baru 3 hari didatengin itu semacam cewek itu ya. Nah cewek itu di tembok itu mungkin mau ngajak bicara atau mau apa, dia cuman tersenyum-senyum, tawa doang. Sosok wanita nih. Hantu wanita. Iya, tapi boleh kita tahan dulu Pak De. Iya. Biar pada penasaran Pak De. Nah, tapi sebelum gue lanjut ke ceritanya, jadi buat kalian semua wajib banget nonton videonya cerita atau Pak De ini nih semasa di waktu lapas Cirebon yang banyak banget kejadian mistis-mistisnya. Wajib banget kalian nonton dari awal sampai akhir nih, jangan sampai ada yang skip. Tapi sebelum gue lanjut juga, buat kalian semua gue mau infoin dulu nih, kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Pak De ini, mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, ayo kalian langsung aja nih bisa silahkan DM ke Instagram Dimensi Mistik, atau bisa melalui email. Bisa juga nih langsung DM ke Instagram gue, nanti semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share, biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Pak De ini. Ya udah, gue rasa cukup, nggak usah banyak berbahasa-bahasa lagi nih. Langsung aja kita petik ceritanya. Nah, pertama saya ya kerja di pelabuhan itu, bawa mobil-mobil pelabuhan. Yang cerita saya tadi ya, waktu itu ya namanya anak muda kan biasa kalau malam minggu apalah ngopi-ngopi, kumpul-kumpul gitu kan. Saya juga sering dikasih kopi-kopi begitu. Akhirnya pas saya pulang kerja itu dapat nomor itu, dapat porkas ya dulu, tapi
sekitaran dapat 120. Nah, untuk beli itu akhirnya pada ngumpul-ngumpul ngopi-ngopi apa gitu. Iya. Nggak taunya sampai sekitaran jam 12 saya kan pergi motong. Nah, udah motong ayam nih deh. Kan saya kerja di sana motong ayam. Di Cirebon itu habis. Ini motong ayam kalau malam. Nah, temen itu pergi, nggak tahu mau apa mau nggak tahu pada pergi. Yang enam temen itu pada pergi. Nggak tahunya saya lagi motong ayam, ada yang nyusulin saya. Suruh ngeluarin teman-temannya yang di dalam itu. Karena dia nggak bisa keluar dari gudang itu. Jadi terpaksa saya lagi motongnya, saya tinggal permisi sama bos. Bos saya mau permisi dulu bentaran. Ngapain? Ini tahu ada panggilan, teman suruh ke sana dulu. Ya udah. Akhirnya saya ke sana. Ke gudang itu. Nah, pas di gudang, ternyata emang benar nggak bisa pada keluar. Akhirnya saya naik lah. Saya naik, ambil tangga suruh pada naik genteng, terus suruh turun. Makanya naik genteng itu dari gudang itu loh. Terus turun. Nah, setelah pada turun ke situ, dia udah pada lari. Akhirnya saya ketinggalan masih di bawah. Nah, sempatlah ribut itu sama jaga malam saya. Sempat ribut ya, berantem nggak berantem, dia nggak berani, sayanya gimana ya, dia yang nggak mukul, saya nggak mukul, cuman uber doang. Saya kejar ke sana depan, lari, saya balik lagi, dia ngejar saya. Jadi begitu dulu. Nah, di akhir kemudian akhirnya kan udah saya kejar jauh, udah saya lari langsung loncatlah tembok. Nah, untuk melarikan diri. Akhirnya saya lari ke sekolahan itu, loncat di sekolahan. Saya minta tolong sama itu jaga malam ke sekolahan itu. Nah, setelah minta jaga malam, kan lagi nyenterin itu ya, saudara senter itu. Nah, saya panggil, Pak, sini Pak senternya. Kenapa? Tadi ada maling masuk sini. Nah, gitu. Padahal saya sendiri yang loncat ke situ. Maksudnya buat melindungi diri lah, karena di depan udah banyak polisi. Takutnya saya kepegang, belum tahu ini kan. Emang saya salah masuk gudang orang. Terperangkap ya. Iya. Nah, begitu polisi udah pada pergi, saya pulang. Motong lagi. Begitu saya motong lagi, datanglah polisi sama teman saya, ada yang kepegang. Jadi teman Pak Ade udah ketangkep nih. Wah, ada yang ketangkep, iya. Datengin, mana nama Pak Mulus saya? Punya salah nggak? Perasaan sih nggak punya salah, Pak. Ya udah, kalau nggak punya salah ikut, nggak apa-apa, nggak diapa-apain. Oh iya, siap. Ya udah, permisi sama bos. Ini ada yang jemput, tahu kemana? Akhirnya kan pakaian preman ya, saya nggak kirain dia polisi sama teman saya. Akhirnya saya ikut, nggak tahu loh, kok ada teman saya 2 di sini di mobil, dibawa langsung ke kantor polisi gitu ceritanya. Nah, sesampai di kantor polisi, akhirnya apa? Dia minta tebusan. Kalau minta tebusan saya nggak bisa, karena saya bukannya mencuri, saya cuma nolongin doang. Itu sama-sama, Pak. Karena apa? Saya cuma minumin doang. Karena gantian, Pak. Terus terang, saya beli cap motor, minuman Cirebon cap motor namanya. Saya beli cap motor itu karena saya dapat porkas, terus terang. Saya udah ngomong belak-belakan, nggak jujur ya, di kantor polisi itu loh. Pak Mulus sekarang begini, orang ini kalau nggak minum nggak mungkin nyuri katanya. Belum tentu, Pak. Ada kesempatan pasti adain. Saya bilang gitu. Loh, kok kamu bisa gini? Bukannya bisa ngomong begitu tentang polisi, bukan. Karena apa? Karena dia minum, saling gantian. Bukan saya bosnya, bukan saya ini. Polisi ngomongnya saya bosnya maling, kan? Digituin. Akhirnya lama-lama akhirnya kan dibawa ke rutan. Awal saya masuk lapas, emang ya pas dipindah dari polisinya masuk lapas kan perkenalan biasa kalau lapas kan, main pukul aja ya udah nggak apa-apa lah, itu namanya dia udah perkenalan sana nggak pakai salaman, salaman sikut masuk gitu. Begitu. Nah, di akhir kemudian emang ya begitu saling gantian. Saya yang lama juga begitu.
Cuman saya nggak nyakitin orang karena dia kesini berarti dia salah gitu. Cuma nggak sampai nyakitin gitu. Makanya ada yang perkosaan, ada yang bunuh, ada bodoh amat itu sih. Itu kan orang sendiri, masing-masing itu sendiri. Kenapa dia berani begitu, harus berani tanggung jawab kan? Ya, gitu. Yaitu bangunan tua. Itu lapas itu bangunan tua itu. Oh, bangunan masih zaman era Belanda gitu ya? Iya, karena semuanya pakai kayu jati semua. Dari itunya pakai kayu jati, yang baru itu cuman tempat olahraga doang. Yang pakai besi-besi itu. Kalau yang itu sih kayu jati, tralisnya terus gede-gede begitu. Temboknya cuma masih tinggi-tinggi begitu. Gimana lapas sih? Lapas lama kan begitu. Iya. Pokoknya lah temboknya so tebel-tebel, nggak boro-boro orang kabur, boro-boro. Udah sangat tebal banget ya? Sangat tebal banget. Itu bangunan Belanda emang benar-benar kokoh, benar-benar. Waktu di rutan itu ternyata saya ditempatin di lapas nomor 10, di kamar nomor 10. Setelah itu ya banyak kenalan. Yang satu kamar itu biasanya kan 25-20 orang gitu kan. Nah kebetulan di saya paling sekitar 18 atau berapa ya, sekitar 18 lah. Ya di situ ada salah satu orang ya temen lah yang kenalan itu, yang ngasih amalan gitu, yang katanya biar kamu hukumannya ringan. Jadi amalannya apa ya, gini, kamu mau nggak? Ya mau lah, sampai berapa hari? Sampai 7 hari, tapi perut kosong saya jalanin. 7 hari perut kosong mah nggak masalah kata saya. Begitu. Nah di hari kemudian ya emang ya saya jalanin, emang kenyataan. Nah kebetulan baru ya 3 hari atau 5 hari itu ya. Nah itu ada sosok wanita ya masih muda lah. Pakai gaunnya gaun semacam kayak gaun Belanda begitu, cuman rambutnya begini rasa bahu. Sosok noni Belanda gitu ya? Iya. Dia tersenyum, tapi ya senyumnya cuman nggak ngobrol ya, senyum. Di akhir kemudian saya masih wirid, terus nggak ngeladenin, cuman ngeliat dong. Tapi di hati saya masih ini, cuman punya pikiran ini perempuan ini tujuannya apa? Maksudnya ngasih kabar apa, ngasih apa? Maksud saya kan begitu. Setelah itu sampai jam berapa jam ya, ada suara ngaji, udah ngilang. Saya juga ketiduran, hilang udah. Nah sekitar 5 harian atau pas terakhir 7 harinya tuh, ya itu ada sosok suara kuda. Oh, ada suara kuda seperti kuda. Iya, kencana gitu. Iya, kayak kereta kencana, kerumprang, kayak kereta kencana lah begitu. Cuman kuda, kayak kuda lepas dari kandangnya itu ya, karena ada rantainya bunyi. Kerumprang, keroncang gitu. Sama Pak Edi nanya, Pak, semalam saya didatengin sama cewek itu. Cewek yang mana, Lus? Itu di tembok ada cewek, pas saya lagi wirid, ada cewek mau ngajak ngobrol apa, senyum-senyum, nggak tahu, pokoknya dia senyum sama saya. Malam tuh ya? Iya, malam itu, tengah malam. Nah pas itu kan semacam kayak Pak Edinya, oh iya itu benar, itu bekas penjaraan Belanda. Entah itu cewek itu bunuh diri atau mati di situ, nggak tahu, pokoknya itu bekas. Oh, sejarah tadi. Iya, tadinya bekas ini apa, penjaraan Belanda lah gitu. Itu adanya di samping pelabuhan Cirebon. Nah setelah itu dia ngomong begitu, udah tutup poin ya, akhirnya sampai 5 hari atau 7 harinya tuh terakhir itu ada suara kuda. Loh, saya kan lagi wirid, itu belum tidur, lagi wiridan, di belakang ada teralis besi ya, jeruji besi itu.
kerumpiang. Nah itu suara apa? Suara kuda. Oh, suara kuda. Cuman saya pengen lihat nggak bisa. Tujuan ke tembokmu, pengen lihat itu nggak bisa. Lagian juga itu kan ketutup sih kan, terlalu sebenarnya ketutup. Nah setelah itu udah sampai pagi, saya nanyain lagi sama Pak Eye. Pak Eye penjaga situ juga. Sipirnya lah. Ya, karena dia sering catur sampai malam sama saya. Nah akhirnya saya Pak Eye, iya lu situ kuda itu diemnya ada di sana. Di mana? Di sumur itu, sumur tua itu yang dalam penjara. Hah? Kan saya kaget. Iya. Emang ada di sumur tuanya, ada situ. Nggak digunain gitu Pak? Nggak digunain. Tertutup. Yang digunain sumur yang satu lagi. Nah setelah itu, ya dulu itu kuda itu punyanya Belanda zaman dulunya. Nah kemarin saya waktu berapa hari kemudian kan, beberapa hari sebelumnya itu kan saya didatengin sama cewek itu. Emang cewek Belanda, pakai gaun seginilah, rambutnya segini, pakai gaun putih, rambut segini. Saya bilang, oh iya, emang itu itu bekas penjaraan Belanda dulu. Tahu cewek itu bunuh diri atau dibunuh di situ nggak tahu. Itu sejarahnya begitu. Nah setelah ya cerita masalah kuda tadi ya. Nah pagi-paginya belum pagi, udah siang. Saya cerita masalah kuda itu, kebetulan Pak Edi sama Pak Eye datengin lagi. Kamu cerita sama Pak Eye begini-begini. Iya. Loh sama saya kemarin begini. Iya. Nah, di situ akhirnya saya kan disayang di situ. Nah kebetulan yang sekamar itu ada semacam kayak Cina. Ya Cina lah emang yang punya hotel Gunung Sari itu ya. Namanya Ohari itu. Yang punya hotel Gunung Sari. Nah itu pengen di situ dia dipalakin mulu sama orang Lampung, orang mana itu. Yang namanya Samsul yang malakin. Nah, Cina itu megang saya suruh jagain dia, namanya Ohari, bener. Ohari. Nah setelah lulus kamu udah nggak usah kemana-mana, sekamar saya aja, nggak usah kamu pindah-pindah lagi. Lah emang ada apa Pak? Begini, kamu ikut saya gini. Pokoknya kamu makan nggak makan sama saya, jangan kamu makan nasi penjara. Buat apa? Kamu pengen makan apa? Gitu. Yang penting kamu bisa jaga saya. Loh, masih jaga gimana Pak? Ya kan karena tiap hari kan saya dipalakin mulu. Oh gitu. Sama Samsul gini. Oh ya udah, saya pegang. Nah kebetulan ya Samsul lah. Jadi ada saya jadi nggak berani. Karena Samsul ya baru perantau, saya kan orang situ aslinya gitu. Nah setelah itu ya Ohari itu ngitun saya. Akhirnya dia kan bebas setengah tahun, dia bebas. Pas saya mau keluar dia masuk lagi, dia sampai nangis itu. Cuma itu gara-gara utang piutang doang. Bisa masuk begitu lagi. Jadi sampai di mananya. Nah terus ada ceritain yang persahabatan ini pada teman. Intinya semuanya dari semua ini saya korban gitu, maksudnya. Keluar dari lapas terus pada pulang dulu kan? Oh ya, sampai keluar lapas. Oh iya. Nah iya, kebetulan saya pulang ke lapas nggak pulang dulu. Saya kan ngetem di Hero itu, dijemput lah sama teman. Kamu bebas lulus? Iya. Ya udah pulang. Ntar dulu lah, saya nggak mau pulang. Saya soalnya ada pesan, ada mana. Saya langsung ke Masjid Agung, suruh mandi dulu, buang pakaian apa gitu kan. Saya mandi di Sumur 7 di Keraton Kesepuhan. Nah setelah itu udah dari misalnya udah beres, udah mandi, udah apa, baru saya pulang. Pulang dijemput sama bapak saya. Cuma bukan dijemput, dibawa pulang di rumah teman. Nah setelah ke rumah teman ya dijamu lah di situ. Namanya baru keluar dijamu. Setelah baru nyicipin berapa gelas, saya keluar ke toko itu, ke toko yang tadi masukin saya. Nah, saya kan minta apa sih kalau itu minta partisipasinya lah biar
Apa saya baru keluar masalahnya, berapa kayak berapa loh. Nah dia mau ngebel, saya yang dimalingin, kamu yang maling, kenapa kamu minta duit? Saya bukannya minta duit, saya sebelum saya kerja dulu minta partisipasinya berapa lah, solidaritasnya. Mau ngasih 1.000 tapi mau ngebel polisi lagi, kamu pegang lagi deh. Nah saya diambil sama teman saya, pegang, kamu duit 1.000 aja malu-maluin, ayo pulang gitu. Enak pulang lah, minum lagi gitu. Was ya diituin sama teman-teman juga lah, ibaratnya dihormatin bener-bener. Nah saya lapor sama Pak RT, Pak RW, Pak Jamari, Pak saya keluar dari penjara, masih diakui nggak jadi sebagai warga? Ya masih. Emang kamu kenapa nggak diakuin? Kamu warga saya kok nggak diakuin, masalah gitu. Ya saya malu sama masyarakat sini, karena apa? Karena kan salah udah bekas napi lah gitu. Itu masalah begitu. Nah lama kelamaan, nah polisi yang kenal saya pada main kan. Oh jadi pada baiklah main. nih. Iya, pada ke rumah, pada main. Nah setelah main, lah kok begini? Ibaratnya ada dulu kan pakainya tip mobil ya. Iya. Tip mobil titipan adik saya mau diminta, makanya saya ngomong, jangan Pak, ini punya adik saya. Lagi saya juga belum kerja, baru bebas kemarin, Bapak kan tahu. Ini tanggalnya masih ada, ini suratnya masih ada. Iya. Gitu. Nah, Pak Ade, tadi kan udah semua Pak Ade ceritain nih. Iya. Tapi ada sedikit yang mau saya tanya-tanya nih ke Pak Ade. Iya. Itu pas Pak Ade lagi ngejalanin amalan itu ya, kan tadi Pak Ade bilang dihampiri sama sosok wanita seperti Noni Belanda nih. Iya. Itu kalau bisa digambarin sosoknya itu dia seperti manusia atau emang hanya hologram bayangan gitu? Oh, asli seperti manusia asli. Oh, berwujud jelas ya? Berwujud jelas. Jelas Yang ya? sampai tersenyum sampai. Itu jaraknya bisa dijelasin berapa meter? Paling sekitar 2 meter, 3 meter lah. Terus ini situ berapa meter? 3 meteran lah. 3 meter. Oh, berarti 3 meter. banget nih, jelas banget. Deket, yang orang saya lagi wiridan begini, dekat di tembok. Tapi dia nggak ngasih ucapan atau Enggak, cuma senyum doang. Senyum manis, senyum. Enggak marah, enggak apa, senyum. tiba-tiba dia langsung hadir gitu aja? Iya, hadir dia. Enggak, cuman hadir langsung kayak di film lah, kayak di TV gitu loh. Wujud nampak gitu ya? Iya, langsung wujud nampak. Saya juga tadi nggak tahu loh, ada orang di depan. Iya. Akhiran tapi bukan orang. Iya. Cuman ya itu sosok tubuh itu. Dia ngeliatin Pak Ade aja nih? Iya, nggak lama-lama dia senyum. Oh, dikasih senyum. Iya, cuma nggak ngomong, nggak ya pokoknya nggak nakutin lah. Nggak nakutin, cuma dia senyum, masalah cuma ya saya kan sebagian kan nggak tahu. Iya, Ya, apa maksudnya nih? Apa maksudnya? Kan takut juga. Itu masih wanita-wanita muda lah ya? Iya, masih muda. Tapi nggak ada yang, mohon maaf, yang kayak bercak-bercak darah? Nggak ada. Oh, bersih gitu? Bersih. Yang pakai ya itu pakai gaun Belanda itu papan putih. Itu semua gaun. Senyum aja, tapi dia langsung hilang gitu. Hilangnya saya nggak tahu. Oh, Pak Ade nggak ngeliat dia hilangnya? Nggak ngeliat hilangnya. Pas dengar ngaji mau iya, belum ajan. Oh, iya. Belum ajan subuh belum. Suruh ngaji mau ajan itu. Ya. Saya juga ini kalau udah nggak ada, jadi saya udah ngantuk bisa jadi ketiduran. Dan satu lapas itu cuman Pak Ade aja nih sendiri yang masih melek? Oh iya, tiap hari saya sendiri. Jadi yang lain udah pada tidur nih? Tidur. Kawan-kawan di lapas itu ya? Kalau habis berhitung udah pada ini sholat isya, berhitung kan sipirnya itu kan harus ngitung dulu. Nah itu baru udah selesai ngitung, gue udah tidur. Oh. Kalau lagi nggak ada perlu ya paling catur. Kadang catur juga sampai jam 1, jam 2. Iya, sama penjaga itu jaga malam itu. Iya. Itu sama sosok, bukan sosok, suara ya Pak ya? Suaranya yang Pak Ade dengar itu dari arah dalam lapas sendiri atau
atas nih, atap. Suara Suara kuda itu ya. Ya belakang yang tempat saya lagi berdiri. Oh, di belakang persis Pak Ade nih? Persis, cuma saya nggak bisa nengok ini, nggak bisa. Oh, karena tembok ya? Satu tembok ini kan teralis. Iya. Nah, teralis besi itu. Sebenarnya sih kelihatan, cuman pintunya ditutup, pintu jendela itu kan tutup. Oh, Jadi saya nggak ngelihat. dari arah atap Enggak, sumbernya. dari belakang. Belakang saya lagi berdiri. Itu seperti kayak kuda yang Emang. banyak gitu atau satu? Satu ekor. Satu ekor. Ngerintih sama itu. Ngerengeh suara kuda gimana sih? Aha. Sama kayak kuda lepas, ada rantainya krumpiang itu kayak kuda lari lah gitu ya. Itu begitu. Gila, horor banget. Ternyata setelah Pak Ade cari tahu, usut punya usut, itu lapas 10 itu sejarahnya bekas dulu itunya Belanda. Bui Belanda lah ya. Iya. Tapi Pak Ade nggak tahu nih, maksudnya bekas pembantaian kah atau apa? Enggak dijelasin begitu, enggak. Kurang lebih tahu lah. Kurang lebih tahu. Situ ya. Nah, jadi sekian nih kisah pengalaman mistis yang dialami oleh Pak D waktu selama di lapas Cirebon ya Pak D ya. Iya. Itu kalau boleh saya tahu tahun berapa Pak D? Tadi saya lupa nanya tahunnya nih. Tahun 92. Tahun 92. Iya. Cukup lama banget nih. Jadi buat kalian semua yang udah nonton ceritanya Pak D ini dari awal sampai akhir, nggak ada yang di skip, terima kasih banyak. Dan tapi sebelum gue akhiri video ini, lagi-lagi gue mau nginfoin buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Pak D ini, mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa melalui email. Bisa juga nih langsung DM ke Instagram gue, nanti linknya semua bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Pak D ini. Ya udah, gue rasa cukup dan gue mohon maaf apabila ada kesalahan, dan dari cerita Pak D ini bisa kita petik segi positifnya Pak D ya. Yeah. Dan buang segala yang negatifnya. Dan sekian gue akhiri video ini. Gue Aris Dimensi Mistik dan Pak D pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Pak D, makasih banyak. Ya, sama-sama.